Halo semuanya, balik lagi dengan saya. Hari ini, saya menemukan sebuah cerita yang sangat menarik. Sampai-sampai, saya nggak sabar buat ceritain langsung ke kalian. Kisah ini punya semuanya. Ada sedihnya, ada bahagianya, dan yang pasti, ada pelajaran berharga di dalamnya. Jadi, siapkan cemilan kalian, dan mari kita mulai pembahasannya. Sebelum kita masuk ke ceritanya, aku ajak kalian absen dulu dong. Yuk dukung channel ini dengan cara tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Terus ramaikan kolom komentar di bawah ya. Tulis nama, asal kota, dan ketik hadir. Aku pengen tahu nih, sahabat paling jauh dari kota mana aja? Gaun putih sutra yang kukenakan terasa sangat ringan, seirama dengan hatiku yang berbunga-bunga. Pagi ini, aroma kopi di terminal keberangkatan VIP terasa jauh lebih nikmat dari biasanya. Hari ini adalah hari keberangkatan bulan madu kami ke Bali. Setelah rangkaian resepsi pernikahan yang melelahkan minggu lalu, aku membayangkan seminggu penuh romansa di sebuah resort privat bersama Panji, pria yang kuyakini adalah pelabuhan terakhirku. "Mas, paspor dan tiket sudah aman di tas kecilku ya," ujarku sambil tersenyum manja, mencoba meraih jemari Panji yang sejak tadi sibuk dengan ponselnya. Panji hanya mengangguk singkat, sebuah gerakan mekanis tanpa emosi. Wajahnya terlihat tegang, matanya terus melirik ke arah pintu masuk ruang tunggu dengan gelisah. "Iya, In, sebentar, Mas lagi nunggu kabar penting. Kamu duduk saja dulu." "Kabar apa? Kantor? Mas, kamu janji mau mematikan urusan kerjaan selama kita di Bali?" tanyaku dengan nada sedikit kecewa. Belum sempat Panji menjawab, pintu otomatis ruang tunggu terbuka. Seorang wanita cantik dengan kacamata hitam besar dan seorang anak laki-laki berusia sekitar 5 tahun berjalan masuk dengan tergesa-gesa. Duniamu seolah berhenti berputar. Aku mengenalnya, sangat mengenalnya dari foto-foto yang pernah tersimpan di laci kerja Panji. Foto-foto yang katanya sudah dia lupakan. Itu Sheila, mantan istri Panji. "Panji, untung belum ketinggalan. Rafka rewel sekali di taksi tadi," seru Sheila tanpa rasa bersalah. Ia tampak sangat modis dengan gaun pantai berbahan chiffon, lengkap dengan topi lebar yang tergantung di lengannya. Ia tidak terlihat seperti orang yang sedang mengantar, tapi seperti orang yang siap berlibur. "Ada apa ini, Mas?" Suaraku mulai bergetar. Rasa dingin menjalar dari ujung kaki hingga ke dadaku. Panji berdiri dengan kikuk, menghindari tatapanku. Ia segera menghampiri bocah laki-laki itu dan menggendongnya. "Rin, maaf, Mas baru bisa bilang sekarang. Tadi malam Sheila telepon. Rafka terus merengek mau ikut liburan. Dia demam ringan. Dokter bilang dia cuma kangen ayahnya. Aku nggak tega, Rin, kalau ninggalin dia dalam keadaan sakit." "Dan Sheila harus ikut?" Aku menunjuk wanita itu dengan jari yang gemetar. "Kenapa dia membawa koper besar, Mas?" "Ya ampun, Arini, jangan kekanak-kanakan." Sheila menimpali dengan nada meremehkan, sambil membuka kacamata hitamnya. Matanya menatapku dengan tatapan pemenang. "Rafka itu masih kecil, dia nggak bisa jauh dari ibunya, apalagi kalau lagi sakit. Lagi pula, Panji yang nawarin aku ikut biar ada yang jaga Rafka selagi kalian ya bersenang-senang." Aku menatap Panji, mencari pembelaan atau setidaknya kejujuran. Namun, suamiku justru sibuk menciumi pipi Rafka dan mengabaikan kehancuranku. "Hanya seminggu Arini, Mas janji kita tetap punya waktu berdua. Anggap saja ini liburan keluarga besar," bisik Panji sambil mencoba memegang bahuku. Namun aku segera menepisnya. "Liburan keluarga besar? Kita ini baru saja menikah, Mas. Ini bulan madu kita, bukan dharma wisata mantan istri." Air mataku mulai menggenang, panas dan menyesakan. "Tolong, Rin, jangan bikin keributan di sini. Malu dilihat orang." Panji mulai terdengar tidak sabar. Nada suaranya meninggi, sesuatu yang belum pernah ia lakukan selama masa pacaran. Tiket Sheila sudah dipesan, kamar juga sudah diatur. "Ayo, pesawatnya sudah boarding." Aku berdiri mematung saat melihat Panji berjalan di depan, menggendong anaknya dengan penuh kasih, sementara Sheila berjalan dengan anggun di sampingnya, sambil sesekali menyentuh lengan Panji untuk membicarakan sesuatu yang nampak akrab. Mereka bertiga terlihat seperti sebuah keluarga bahagia yang utuh, sebuah potret masa lalu yang dipaksa hidup kembali. Sementara aku berdiri di belakang mereka, menarik koperku sendiri, merasa seperti orang asing yang tak sengaja masuk ke dalam kehidupan orang lain. "Inikah awal dari janji setiamu, Panji? Membawaku ke Bali hanya untuk menjadi penonton di tengah drama rumah tangga lamamu?" Penerbangan menuju Denpasar terasa seperti ribuan tahun di dalam neraka yang dingin. Aku duduk di kursi kelas bisnis, tepat di sebelah jendela. Sementara Panji duduk di kursi tengah, diapit olehku dan Rafka yang duduk di pangkuan Sheila.
Sepanjang perjalanan, aku dipaksa mendengarkan tawa kecil mereka saat menonton film kartun bersama. Seolah-olah kursi di sebelah kiri Panji adalah ruang hampa yang tidak berpenghuni. Begitu kami sampai di sebuah resort mewah di kawasan Uluwatu, pemandangan laut biru yang seharusnya menenangkan justru terasa mengejekku. "Mas, di mana kunci kamar kita?" tanyaku saat kami sampai di depan lobi, mencoba merebut kembali sedikit otoritas sebagai istrinya. Panji memberikan kode kepada petugas bellboy. "Kita di Villa Cendanarin, itu salah satu family suite terbaik di sini." Jantungku berdegup kencang saat kami diantar menuju sebuah bangunan megah yang letaknya agak tersembunyi. Namun saat pintu villa dibuka, kakiku mendadak lemas. Ini bukan sebuah kamar hotel biasa. Ini adalah sebuah pavilion besar dengan 2 sayap kamar yang dihubungkan oleh 1 ruang tamu dan 1 kolam renang pribadi di tengahnya. "Mas, maksudnya apa ini?" bisikku. Mataku menatap Sheila yang sudah masuk dengan santainya dan meletakkan tasnya di sofa ruang tamu. "Rin, dengar dulu." Panji menarikku sedikit menjauh ke sudut teras. "Rafka itu sedang tidak enak badan. Kalau kamarnya terpisah jauh, Mas bakal repot bolak-balik kalau ada apa-apa di tengah malam. Di sini ada 2 kamar utama. Kita di sisi kanan, Sheila dan Rafka di sisi kiri. Kita tetap punya privasi kok." "Privasi?" Suaraku meninggi hingga suaranya bergema di langit-langit kayu yang tinggi. "Privasi macam apa yang melibatkan mantan istrimu di ruang tamu yang sama, Mas? Kamu memesan family suite untuk bulan madu kita." "Ya ampun, Arini, suaramu kencang sekali." Sheila muncul dari balik pintu kamar sebelah sambil memegang botol susu Rafka. "Resort ini tenang sekali, jangan merusak suasana. Lagi pula kalau kamu keberatan berbagi kolam renang, kamu bisa berenang pagi-pagi sekali saat kami belum bangun. Aku tidak keberatan kok." Aku menatap Sheila dengan kemarahan yang membuncah. "Ini bukan soal kolam renang, Sheila. Ini soal batas. Kamu itu masa lalu, dan tempatmu bukan di sini." "Sudah, Rin, cukup." Panji membentakku. Wajahnya merah padam. "Sheila di sini demi Rafka. Kenapa kamu jadi egois begini? Kamu tahu sendiri Rafka itu darah dagingku. Apa kamu mau aku jadi ayah yang tidak bertanggung jawab?" Aku bungkam. Kata egois itu menghujam jantungku seperti belati yang berkarat. 7 hari yang lalu di atas pelaminan, dia berjanji untuk menjadikanku prioritas utamanya. Tapi sekarang aku justru disudutkan hanya karena menuntut hak paling dasar dari seorang istri, waktu pribadi. "Mas masuk dulu, mau bantu Sheila memandikan Rafka," ujar Panji tanpa menatapku lagi. Aku berdiri sendirian di tepi kolam renang. Aku melihat Panji masuk ke kamar sayap kiri bersama Sheila. Aku bisa mendengar suara tawa Rafka dan percakapan akrab antara Panji dan Sheila tentang suhu air mandi yang pas untuk anak mereka. Aku berjalan masuk ke kamar Kani di sayap kanan. Kamar itu didekorasi dengan sangat indah. Ada taburan kelopak bunga mawar berbentuk hati di atas tempat tidur dan sebotol sampahnya dingin di atas meja. Namun semua itu terasa hambar. Di balik dinding kamar ini, hanya berjarak beberapa meter, suamiku sedang membangun kembali puing-puing rumah tangga lamanya, sementara aku terkurung dalam kemewahan yang terasa seperti penjara. Aku duduk di tepi tempat tidur, menatap pantulan diriku di cermin. Riasan sudah berantakan karena keringat dan air mata yang kutahan. Aku baru menyadari satu hal yang mengerikan. Di resort seluas ini, Panji justru memilih ruang yang paling sempit agar dia bisa tetap dekat dengan 2 dunianya, tanpa peduli salah satunya sedang hancur berkeping-keping. Malam pertama di Bali seharusnya diisi dengan makan malam romantis di bawah cahaya bintang. Hanya ada aku dan Panji. Namun kenyataannya jauh dari ekspektasi. Aku dipaksa duduk di sebuah meja bundar di restoran tepi pantai resort dengan Sheila duduk tepat di hadapanku dan Rafka yang duduk di kursi tinggi di antara Panji dan ibunya. Aku mengenakan gaun malam berwarna merah hati, mencoba merebut kembali kepercayaan diriku. Tapi Panji bahkan tidak berkomentar tentang penampilanku. Perhatiannya tersedot sepenuhnya pada Rafka yang sedang rewel menolak makan sayurnya. "Dulu waktu di Maldives, Rafka juga begini kan, Ji?" Sheila membuka percakapan sambil memotong daging dengan anggun. "Ingat tidak, kamu sampai harus akting jadi dinosaurus supaya dia mau buka mulut." Panji tertawa kecil, matanya berbinar mengenang momen itu. "Oh iya, itu lucu sekali. Kita sampai ditegur tamu sebelah karena suaraku terlalu kencang." Aku meremas serbet di bawah meja. "Mas, coba cicipi tuna ini. Katanya ini menu andalan di sini," ujarku, mencoba memotong jalur nostalgia mereka. Panji menoleh padaku sejenak, mengambil satu suapan kecil tanpa selera. "Iya, enak." "Oh ya, Sheila, rencana besok kita mau kemana?" Rafka bilang dia mau lihat lumba-lumba di Lovina. "Lovina?" Aku menyela, suaraku sedikit melengking. "Mas, perjalanan ke Lovina itu butuh waktu berjam-jam. Kita kan sudah janji mau ke beach club yang baru buka besok." Sheila menghela napas panjang, meletakkan garpunya dengan denting yang sengaja dikeraskan. "Arini, tolonglah, Lovina itu tempat favorit Rafka sejak dulu. Lagi pula, anak kecil mana yang suka ke beach club yang penuh musik keras dan orang berpesta? Kita harus memikirkan kondisi Rafka." "Kita?" Aku mengulangi kata itu dengan sinis. "Sejak kapan ada kata kita antara kamu dan suamiku?" "Arini, jaga bicaramu."
Panji membentakku rendah, matanya menatap sekeliling restoran yang mulai ramai. Sheila cuma memberikan saran yang masuk akal. Kenapa setiap hal kecil harus kamu jadikan drama? Karena ini bukan liburan keluarga, Mas. Ini bulan madu kita. Aku setengah berbisik, mencoba menahan tangis agar tidak pecah di depan umum. Masih saja soal itu, Sheila bergumam sambil menyuapi Rafka. Ji, ingat tidak waktu kita bulan madu ke Bali dulu? Kita juga ke Lovina kan? Kamu bilang Lovina itu tempat paling magis karena lumba-lumbanya melambangkan kesetiaan. Wajah Panji berubah melembut. Ia menatap Sheila dengan tatapan yang sulit kuartikan, sebuah tatapan yang seharusnya hanya milikku. Iya, aku ingat. Pagi itu berkabut sekali, tapi kamu senang sekali sampai menangis. Rasanya seperti ada tangan tak kasat mata yang mencekik leherku. Aku duduk di sana, di antara mereka berdua, namun aku merasa seperti hantu. Mereka membicarakan masa lalu dengan begitu lancar, seolah-olah 7 tahun pernikahan mereka dan perceraian itu tidak pernah benar-benar berakhir. Aku hanya selingan di tengah narasi panjang mereka. Aku mau kembali ke kamar. Aku berdiri dengan kasar, membuat kursiku berderit nyaring di lantai kayu. Rin, makanannya belum habis, seru Panji. Habiskan saja bersama keluarga lamamu, Mas. Aku rasa kalian tidak butuh aku di sini untuk mengenang lumba-lumba dan kesepian palsu itu. Aku berbalik dan berjalan cepat meninggalkan restoran, mengabaikan tatapan kasihan dari pelayan. Saat aku berjalan menyusuri jalan setapak yang gelap menuju villa, aku menyadari satu hal yang lebih menyakitkan dari keberadaan Sheila. Panji tidak mengejarku. Ia tetap di sana, duduk di meja itu, melanjutkan makan malamnya bersama wanita yang katanya sudah tidak ia cintai lagi. Pagi di Bali menyambutku dengan sembab di mata dan sesak yang belum hilang. Aku sengaja bangun lebih awal, bertekad untuk memperbaiki suasana. Aku mengambil sebuah kotak kado yang kubawa dari Jakarta. Sebuah set bikini dan outer transparan berwarna biru cerah yang mahal. Aku membelinya khusus untuk momen ini, berharap warna biru ini bisa membuat Panji kembali menatapku dengan binar yang sama seperti saat kami bertunangan. "Mas, bangun, ayo berenang," bisikku sambil mengelus bahu Panji. Panji menggeliat, matanya masih terpejam. Duluan saja Rin, Mas masih mengantuk. Tadi malam Rafka bangun 2 kali karena badannya agak hangat lagi. "Mas, ayolah, hanya sebentar sebelum restoran ramai," rayuku. Panji akhirnya duduk, mengucek matanya. Namun saat ia melihatku mengenakan bikini biru itu, ia tidak tersenyum. Ia justru mengernyit. "Warnanya terlalu terang ya, tapi ya sudahlah, bagus kok." Pujian yang setengah hati itu sudah cukup untuk menjatuhkan mentalku. Tapi aku tidak menyerah. Aku melangkah keluar menuju kolam renang pribadi di tengah villa, mencoba memasang wajah ceria. Namun langkahku terhenti tepat di pinggir kolam. Di sana, di kursi jemur sisi kiri, Sheila sedang mengoleskan tabir surya ke kaki jenjangnya. Ia berdiri saat melihatku datang, dan jantungku serasa berhenti berdetak. Sheila mengenakan baju renang dengan model dan warna biru yang persis sama denganku. Biru cerah yang identik, bahkan model talinya pun serupa. "Oh, Arini," Sheila menutup mulutnya dengan tangan, pura-pura terkejut. "Ya ampun, kita bisa kembaran begini ya? Great minds think alike kan?" "Dari mana kamu dapat baju itu, Sheila?" Suaraku bergetar karena marah. "Aku beli ini di butik terbatas di Jakarta." "Oh, ini Panji yang membelikannya lewat online minggu lalu. Katanya dia lihat iklan di media sosial dan ingat warna favoritku biru." Sheila tersenyum tipis, sebuah senyuman yang penuh kemenangan. "Dia tidak bilang kalau dia membelikanmu yang sama juga. Mungkin dia mau kita jadi tim yang kompak untuk Rafka." Tepat saat itu, Panji keluar ke teras sambil merenggangkan ototnya. Ia tertegun melihat kami berdua berdiri bersisihan dengan warna baju yang sama. "Mas, apa-apaan ini?" Aku menghampiri Panji dengan emosi yang meledak. "Kenapa kamu belikan dia baju yang sama denganku? Kamu sengaja mau menghinaku?" Panji tampak bingung. Ia menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. "Loh? Oh, itu... Mas waktu itu pesan 2 karena ada promo buy one get one. Mas pikir daripada mubazir, ya Mas berikan 1 untuk ibunya Rafka. Mas tidak menyangka kalian akan memakainya di hari yang sama." "Promo? Mas, ini merek mahal. Tidak ada promo seperti itu," teriakku. "Kamu sengaja menyamakan kami agar kamu bisa membayangkan dia saat bersamaku, atau sebaliknya?" "Arini, jaga bicaramu," Panji membentak. "Hanya soal baju renang kenapa dibesar-besarkan? Sheila tidak masalah, kenapa kamu yang sewot? Lihat, dia justru terlihat lebih pas memakainya karena postur tubuhnya lebih tinggi." Kalimat terakhir Panji seperti bogem mentah yang menghantam ulu hatiku. Dia membandingkanku. Di depan mantan istrinya, suamiku sendiri mengatakan bahwa wanita itu terlihat lebih pas mengenakan baju yang sama denganku. Sheila hanya terkekeh kecil sambil memakai kacamata hitamnya. "Sudahlah Ji, Arini mungkin sedang sensitif. Aku masuk dulu ya, mau ganti baju saja kalau Arini merasa tersaingi. Aku tidak mau merusak bulan madu kalian hanya karena selembar kain." Sheila berjalan masuk dengan gaya anggunnya,
meninggalkan aroma parfum yang pernah sangat disukai Panji di udara. Panji menatap punggung Sheila dengan tatapan yang lama, sementara aku berdiri di sana, merasa seperti badut yang mengenakan kostum yang salah. "Mas, aku benci kamu," bisikku. Air mata mulai jatuh membasahi pipiku. "Terserah kamu, Rin. Aku capek. Mau mandi saja." Panji berbalik dan masuk ke kamar, meninggalkanku sendirian di bawah terik matahari Bali yang mulai membakar kulitku. Siang itu, matahari Uluwatu terasa sangat menyengat, namun hatiku jauh lebih panas. Aku mencoba mengabaikan kejadian baju renang tadi pagi dan mengajak Panji berenang bersama di kolam pribadi kami. Aku butuh momen bicara empat mata, tanpa gangguan nostalgia atau celotehan Rafka. "Mas, bisakah kita bicara sebentar? Berdua saja, di dalam air," pintaku saat melihat Panji sedang duduk di tepi kolam. Panji menghela napas, namun akhirnya ia masuk ke kolam. "Mau bicara apa lagi, Rin? Tolong, jangan bahas soal Sheila terus. Aku sedang ingin tenang." "Ini bukan soal dia, Mas. Ini soal kita. Aku merasa kamu tidak menganggapku ada sejak kita sampai di sini. Aku istrimu, Mas. Belum sempat aku menyelesaikan kalimatku, suara teriakan kecil terdengar dari sayap kiri villa. Sheila keluar dengan kaki telanjang, berjalan cepat menuju tepi kolam. Ia tidak lagi memakai baju renang biru itu, melainkan sebuah daster tipis. "Ji, tolong, kakiku. Aduh!" Sheila tiba-tiba terduduk di tepi kolam, memegangi pergelangan kakinya. Wajahnya meringis kesakitan. Panji seketika menoleh. Wajahnya yang tadi malas-malasan berubah menjadi sangat panik. "Sheila, ada apa?" "Tadi aku mau ambil mainan Rafka yang jatuh ke air, tapi sepertinya kakiku kram hebat. Sakit sekali, Ji. Aku tidak bisa berdiri," rintih Sheila. Suaranya terdengar sangat rapuh, sangat berbeda dari nada sombongnya tadi pagi. Tanpa sepatah kata pun padaku, Panji langsung berenang menuju tepi kolam dan naik ke permukaan dengan terburu-buru. Ia mengabaikanku yang masih berdiri mematung di tengah kolam. "Mana yang sakit? Di sini?" Panji berlutut di depan Sheila, memijat pergelangan kakinya dengan sangat lembut. Tangannya bergerak dengan penuh perhatian, sementara matanya menatap Sheila dengan kecemasan yang nyata. "Iya, di situ. Pelan-pelan, Ji," bisik Sheila. Ia menyandarkan tangannya di bahu Panji untuk menjaga keseimbangan. Dari posisiku di dalam kolam, mereka terlihat seperti adegan dalam film romantis, seorang pria yang menyelamatkan kekasihnya. "Mas, dia cuma kram, bukan patah tulang," teriakku dari dalam kolam. "Pelayan bisa membawakan balsam, kamu tidak perlu seperti itu." Panji menoleh padaku dengan tatapan tajam. "Rin, kamu lihat dia kesakitan begini masih bisa-bisanya sinis? Di mana rasa empatimu?" "Empati? Mas, dia itu sedang akting. Kamu tidak lihat bagaimana dia menatapku tadi?" "Cukup, Arini. Kamu benar-benar sudah keterlaluan." Panji menggendong Sheila ala bridal style, mengangkat tubuh mantan istrinya itu di depan mataku sendiri. "Aku akan bawa dia ke dalam untuk dikompres. Kamu jangan ganggu." Aku terperangah. Air kolam yang sejuk mendadak terasa seperti air es yang membekukan jantungku. Panji membawa Sheila masuk ke dalam kamar sayap kiri, meninggalkan aku sendirian di kolam renang yang luas. Rafka, yang sedari tadi menonton dari kejauhan, berlari menyusul ayahnya. "Papa? Mama kenapa?" "Mama tidak apa-apa sayang. Papa jaga mama sekarang." Sayup-sayup aku mendengar suara Panji dari kejauhan. Aku memukul permukaan air dengan tanganku, berulang-ulang kali, sampai airnya muncrat kemana-mana. Aku merasa bodoh. Aku merasa dikhianati di depan mataku sendiri. Bukan hanya karena Panji menolongnya, tapi karena Panji memilih untuk mempercayai rintihan palsu Sheila, daripada pembelaan istri sahnya. Sheila sempat menoleh ke arahku sesaat sebelum mereka masuk ke dalam kamar. Di balik bahu Panji, ia melemparkan senyum tipis. Sebuah senyum kemenangan yang seolah berkata, "Lihat, dia masih milikku setiap kali aku membutuhkannya." Malam itu, bulan madu kami resmi menjadi pemakaman bagi harga diriku. Malam itu, suhu di Uluwatu terasa lebih dingin dari biasanya. Panji belum juga kembali ke kamar kami setelah insiden kram kaki sore tadi. Ia beralasan harus menemani Rafka tidur karena anak itu ketakutan melihat ibunya kesakitan. Aku berbaring di tempat tidur besar yang terasa kosong,
menatap langit-langit kamar dengan pikiran yang berkecamuk. Sekitar pukul 1 dini hari, aku mendengar suara pintu geser balkon terbuka pelan. Aku memejamkan mata, berpura-pura tidur saat merasakan hembusan angin laut masuk ke dalam kamar. Aku mengira itu Panji yang akhirnya kembali. Namun langkah kakinya tidak menuju tempat tidur, melainkan berhenti di balkon. Lalu aku mendengar suara lain, suara wanita. Belum tidur, Ji. Itu suara Shaila. Lembut, serak, dan penuh keintiman yang tidak seharusnya ada. Aku menahan napas. Jantungku berdegup kencang hingga terasa sakit. Aku bangkit perlahan dari tempat tidur, bergerak tanpa suara menuju gorden tipis yang memisahkan kamar dengan balkon. Belum bisa, Shell. Pikiranku kacau, jawab Panji. Suaranya terdengar berat. Suara yang hanya ia keluarkan saat ia benar-benar merasa rapuh. Karena Arini, Shaila terkekeh pelan. Aku sudah bilang, dia masih terlalu muda untuk muji. Dia belum mengerti cara menghadapi pria seperti kamu. Dia hanya ingin memiliki, bukan mengerti. Mungkin kamu benar, bisik Panji. Kata-kata itu menghujam jantungku seperti sembilu. Kadang aku merasa, aku terlalu terburu-buru mengambil keputusan ini. Pernikahan ini rasanya sangat melelahkan. Ji, Shaila mendekat. Melalui celah gorden, aku bisa melihat bayangan mereka di bawah cahaya bulan. Shaila berdiri sangat dekat dengan Panji, tangannya merayap ke lengan suamiku. Andai saja waktu itu aku tidak seegois itu. Andai kita tidak menyerah secepat itu. Mungkin sekarang kita tidak perlu berada di situasi yang rumit ini. Hening sejenak. Aku berharap Panji akan menepis tangan itu. Atau setidaknya membelaku. Namun yang kudengar justru adalah desahan napas panjang Panji yang pasrah. Sudah terlambat untuk menyesal, Shell. Aku sudah menikah dengannya. Tapi kamu tidak bahagia, kan? Aku bisa merasakannya dari caramu menatapku, Ji. Sama seperti dulu di resort ini. 7 tahun yang lalu. Mata itu tidak pernah berbohong. Shaila, jangan. Kenapa? Kamu takut mengakui bahwa kamu merindukan kita. Kamu merindukan rumah kita yang dulu. Aku tidak tahan lagi. Tanganku sudah mencengkram kain gorden. Siap untuk menyingkapnya dan meledak di depan mereka. Namun, kalimat Panji selanjutnya membuat seluruh tubuhku lemas hingga aku tertuduk di lantai. Aku merindukan semuanya, Shell. Setiap hari. Menikah dengan Arini, kupikir akan membuatku lupa. Tapi ternyata malah membuatku semakin sadar. Betapa berartinya kamu. Air mata yang sejak tadi kutahan akhirnya tumpah tanpa suara. Suamiku sendiri, di malam bulan madu kami, mengakui kepada mantan istrinya bahwa ia menyesal telah menikahiku. Ia menganggapku sebagai pelarian yang gagal. Di luar, aku mendengar suara gesekan kain. Mungkin mereka berpelukan. Aku menutup telingaku dengan kedua tangan, meringkuk di lantai yang dingin. Di kamar mewah yang dipesan untuk merayakan cinta, aku baru saja mendengarkan prosesi pemakaman martabatku sebagai seorang istri. Pagi itu, mataku bengkak dan wajahku pucat. Aku tidak bicara sepatah kata pun saat kami bersiap-siap. Panji tampak biasa saja. Seolah bisikan romantisnya dengan Shaila di balkon tadi malam, hanyalah mimpi buruk yang hanya aku yang merasakannya. Rin, ayo cepat, sopirnya sudah menunggu. Kita mau ke Pura Luhur Uluwatu, lalu makan siang di Jimbaran. Ujar Panji, sambil merapikan tas perlengkapan Rafka. Aku tidak mau ikut. Jawabku datar, tanpa menatapnya. Panji menghentikan gerakannya. Ia menghela napas panjang. Nada suaranya berubah menjadi tidak sabar. Jangan mulai lagi Arini. Ini hari terakhir kita di kawasan ini. Shaila dan Rafka sudah siap. Jangan merusak suasana hanya karena kamu sedang mudi. Aku mudi. Mas, kamu sadar tidak apa yang kamu katakan tadi malam? Panji terdiam sejenak. Ada kilat kepanikan di matanya. Tapi ia segera menguasai diri. Aku tidak tahu apa maksudmu. Sudahlah, ayo pergi. Di dalam mobil, situasi semakin parah. Panji duduk di depan samping sopir. Sementara aku dipaksa duduk di kursi belakang bersama Shaila dan Rafka.
Sepanjang perjalanan, Sheila bertingkah seolah dia adalah pemandu wisata pribadi Panji. Ji, ingat tidak waktu kita di Uluwatu dulu? Kamu hampir kena copet monyet karena sibuk mengambil fotoku. Sheila tertawa renyah. Tangannya sesekali menepuk sandaran kursi Panji. Haha, iya. Kamera itu hampir melayang ke jurang. Sahut Panji, tanpa menoleh ke arahku. Sampai di lokasi, drama sesungguhnya dimulai. Saat kami berjalan menyusuri tebing, Sheila tiba-tiba memberikan tas besar berisi popok dan susu Rafka kepadaku. Arini, tolong pegangkan ya. Aku mau bantu Rafka jalan di tangga ini. Takut dia jatuh. Ji, tolong gandeng aku ya. Kakiku masih sedikit linu bekas kram kemarin. Ucap Sheila dengan nada yang begitu manis, namun berbisa. Panji langsung sigap merangkul pinggang Sheila, membantunya berjalan menuruni anak tangga. Sementara tangan satunya menggandeng Rafka. Mereka bertiga berjalan di depan, tertawa dan menunjuk ke arah laut. Sementara aku berjalan 3 langkah di belakang mereka, memanggul tas perlengkapan anak mereka, seperti seorang pengasuh sewaan. Beberapa turis yang lewat bahkan menatapku dengan iba. Aku bisa mendengar bisikan mereka. Kasihan sekali pengasuhnya. Bebannya berat sekali. Darahku mendidih. Aku berhenti melangkah. Mas, berhenti. Panji menoleh dengan wajah terganggu. Apalagi, Rin? Aku bukan pengasuh anakmu, Mas. Dan aku bukan asisten mantan istrimu. Aku melemparkan tas popok itu ke tanah, di depan kaki mereka. Kenapa kamu membiarkan dia memperlakukanku seperti ini? Aku istrimu. Ya ampun, Arini. Cuma minta tolong pegang tas saja kok sampai ngamuk. Sheila memotong, dengan wajah sok polos. Aku kan sedang sakit kaki. Panji juga repot jaga Rafka. Kamu sebagai yang paling muda di sini harusnya punya inisiatif membantu. Bukan malah membuat keributan di tempat suci begini. Diam kamu, Sheila. Kamu sengaja melakukan ini semua. Teriakku. Arini, cukup. Panji melangkah mendekat. Wajahnya hanya berjarak beberapa senti dari wajahku. Suaranya rendah namun penuh ancaman. Kamu sudah mempermalukanku sejak kita sampai di Bali. Kalau kamu tidak bisa bersikap sopan pada ibu dari anakku, lebih baik kamu kembali ke hotel sendiri. Jangan buat Rafka malu punya ibu tiri seperti kamu. Kalimat itu, ibu tiri seperti kamu, terdengar seperti vonis mati bagi pernikahanku. Panji tidak lagi melihatku sebagai pendampingnya. Ia melihatku sebagai gangguan bagi keluarga idealnya. Aku berbalik, berlari menjauh dari mereka, menembus kerumunan turis. Air mata mengaburkan pandanganku. Aku tidak kembali ke hotel. Aku duduk di sebuah bangku kayu di tepi tebing, menatap samudera luas, dan menyadari bahwa di sini, di tempat yang katanya penuh kesetiaan, aku baru saja dibuang secara emosional. Aku kembali ke hotel menggunakan taksi online, meninggalkan Panji dan keluarga kecilnya di tebing Uluwatu. Hatiku sudah mati rasa. Sesampainya di villa, suasana sunyi senyap. Aku berniat mengemasi barang-barangku dan pergi saat itu juga. Namun langkahku terhenti saat melihat sebuah benda tergeletak di atas sofa ruang tamu yang kami bagi bersama. Ponsel Sheila. Dia pasti lupa membawanya karena terburu-buru ingin menggandeng Panji dari pagi. Ponsel itu terus bergetar. Sebuah notifikasi pesan masuk muncul di layar yang tidak terkunci. Aku tahu mengintip privasi orang lain itu salah, tapi di titik ini, aku sudah tidak peduli pada moralitas. Aku butuh kepastian. Aku membuka aplikasi pesan singkat itu. Pengirimnya bernama Dr. Hendra. Sheila, vitamin yang kamu minta sudah saya kasih label obat demam. Tenang saja, itu cuma suplemen anak biasa. Tidak akan ada efek samping, tapi bisa bikin suhu tubuh Rafka naik sedikit kalau diminum saat badan fit. Jadi rencana liburan kalian lancar kan? Tanganku gemetar. Aku men-scroll lebih atas dan menemukan percakapan Sheila dengan seorang temannya beberapa hari sebelum keberangkatan kami. Sheila, si Arini itu pikir dia bisa menang. Aku sudah atur rencana. Rafka bakal sakit pas hari H. Panji nggak akan mungkin tega ninggalin anaknya.
Aku bakal ikut bulan madu mereka dan bikin si anak ingusan itu sadar siapa ratu yang sebenarnya di hidup Panji. Teman, gila kamu Shale. Terus kalau Arini curiga? Panji itu gampang disetir kalau sudah menyangkut Rafka. Dia bakal anggap Arini jahat kalau berani protes soal anak sakit. Lihat saja, aku bakal bikin mereka cerai sebelum bulan madunya selesai. Duniaku serasa runtuh sekaligus meledak. Semua ini, demam Rafka, keberangkatan yang mendadak, hingga drama kram kaki kemarin, hanyalah skenario busuk yang disusun dengan sangat rapi. Sheila telah meracuni anaknya sendiri dengan suplemen hanya untuk merusak pernikahanku, dan Panji dengan bodohnya masuk ke dalam lubang itu sambil menghinaku. Tiba-tiba, suara pintu villa terbuka. Panji masuk dengan wajah masam, diikuti Sheila yang masih berpura-pura pincang dan Rafka yang nampak segar bugar, jauh dari kesan anak sakit. "Oh, kamu sudah di sini, Arini? Baguslah kalau sudah puas kabur-kaburan," sindir Panji sambil meletakkan kunci mobil. Aku berdiri, memegang ponsel Sheila yang masih menyala. Aku menatap mereka satu persatu dengan tatapan dingin yang belum pernah mereka lihat dariku. "Mas, kamu bilang kamu tidak tega meninggalkan anakmu yang sakit kan?" Tanyaku pelan, suaraku sedingin es. "Iya, memangnya kenapa? Kamu mau protes lagi?" Tantang Panji. "Ini alasan anakmu sakit, Mas." Aku melemparkan ponsel Sheila ke arah dada Panji. Panji menangkapnya dengan bingung, lalu matanya mulai membaca baris demi baris pesan di sana. Wajah Panji berubah seketika. Dari merah padam menjadi pucat pasi. Ia menoleh ke arah Sheila yang mendadak mematung. Kepura-puraan pincangnya hilang dalam sekejap. "Sheila, apa maksudnya ini?" Suara Panji bergetar. Kali ini bukan karena amarah padaku, tapi karena rasa syok yang luar biasa. "Ci, itu tidak seperti yang kamu lihat. Arini pasti memalsukan pesan itu." Sheila mencoba merebut ponselnya, namun Panji menjauhkannya. "Memalsukan? Ini ponselmu, Sheila. Dan ini nomor Dr. Hendra, teman kuliahmu." Panji berteriak. Suaranya menggelegar memenuhi seluruh villa. "Kamu memberi anakku obat supaya dia sakit? Kamu gila, Sheila. Kamu membahayakan Rafka hanya untuk mengacaukan bulan maduku." Aku berdiri di sana, menonton kehancuran di depan mataku. Tapi anehnya, aku tidak merasa menang. Aku hanya merasa sangat kosong. Kebohongan ini memang terbongkar, tapi luka yang dibuat Panji saat dia membentakku, ibu tiri yang jahat, sudah terlalu dalam untuk disembuhkan hanya dengan sebuah kebenaran. Suasana di dalam villa terasa mencekam. Panji menatap Sheila dengan tatapan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Perpaduan antara kemarahan murni dan rasa jijik. Sheila, yang biasanya selalu punya jawaban, kini hanya bisa mundur selangkah demi selangkah. Wajahnya pucat tanpa sisa keangkuhan. "Mas, tolong dengarkan aku dulu." Suara Sheila bergetar. "Dengar apa lagi, Sheila? Bahwa kamu tega meracuni anak kita sendiri demi egomu." Panji melangkah maju. Tangannya mencengkram ponsel itu kuat kali. "Aku membela kamu habis-habisan di depan Arini. Aku menghina istriku sendiri karena aku pikir kamu adalah ibu yang penuh kasih. Ternyata kamu monster. Aku melakukan ini karena aku masih mencintaimu, Ji. Aku ingin keluarga kita utuh lagi," teriak Sheila. Akhirnya pecah dalam tangisan histeris. "Arini itu cuma pengganggu. Dia tidak tahu apa-apa tentang sejarah kita." "Cukup," aku menyelah dengan nada tenang yang mematikan. Aku melangkah mendekati mereka. "Berhenti membawa-bawa sejarah sebagai alasan untuk menjadi orang jahat, Sheila. Kamu tidak mencintai Panji. Kamu hanya terobsesi untuk menang." Panji menoleh ke arahku. Matanya berkaca-kaca. "Rin, Mas minta maaf. Mas benar-benar bodoh." "Ya, Mas, kamu memang bodoh," jawabku tanpa ekspresi. Sheila yang merasa terpojok tiba-tiba tertawa getir, tawa yang terdengar sangat tidak sehat. "Oh, jadi sekarang kalian mau bersatu lagi? Jangan harap. Ji, ingat tidak apa yang kamu katakan di balkon tadi malam? Kamu bilang kamu menyesal menikahinya. Kamu bilang kamu merindukan aku." Kata-kata Sheila membuat Panji membeku. Ia menatapku dengan wajah penuh dosa. Aku hanya tersenyum tipis, senyuman yang menyakitkan. "Aku dengar semuanya, Mas. Setiap kata penyesalanmu tadi malam," ujarku lirih. Konfrontasi itu pindah ke lobi utama resort saat Sheila tiba-tiba berlari keluar sambil menggendong Rafka, berteriak bahwa Panji mencoba menyakitinya. Ia ingin menciptakan drama publik untuk membalikan keadaan. Di lobi yang ramai dengan turis asing dan domestik, Sheila berteriak histeris, menuduhku sebagai istri kejam yang ingin mengusir anak kecil yang sedang sakit. Panji mencoba menenangkan Sheila di tengah kerumunan, namun Sheila justru semakin menjadi-jadi. Lihat semua orang. Ini pria yang meninggalkan istrinya demi wanita simpanan ini. Sekarang mereka mau menelantarkan anak kandungnya sendiri di Bali. Aku berjalan menuju tengah lobi dengan martabat yang tersisa. Aku tidak berteriak.
Aku hanya mendekati manajer resort yang sudah datang membawa petugas keamanan. Pak, tolong panggilkan polisi dan tim medis untuk memeriksa anak ini. Kataku dengan suara lantang agar terdengar oleh semua orang. Wanita ini telah memberikan suplemen secara sengaja agar anaknya terlihat sakit untuk memeras emosi suaminya. Saya punya bukti pesan singkatnya. Keheningan seketika melanda lobi. Sheila terdiam, mulutnya menganga. Panji hanya bisa tertunduk malu, menutupi wajahnya dengan tangan. Rin, jangan panggil polisi. Ini urusan keluarga. Jawabku tegas. Dan urusan ini sekarang adalah tentang perlindungan anak. Petugas medis resort datang dan mengambil Rafka dari pelukan Sheila. Sheila mulai meronta, namun petugas keamanan menahannya. Di bawah lampu kristal lobi yang mewah, di depan ratusan mata yang menonton, topeng ibu yang teraniaya itu hancur berkeping-keping. Aku berbalik meninggalkan lobi, mengabaikan panggilan Panji yang meneriakkan namaku berulang kali. Bulan madu ini memang berakhir dengan ledakan, tapi setidaknya aku tidak lagi menjadi korban yang diam. Pagi terakhir di Bali tidak disambut dengan pelukan hangat atau rencana sarapan terapung di kolam renang. Aku terbangun saat fajar masih remang-remang. Suasana villa terasa seperti kuburan, dingin dan kosong. Di sayap sebelah, aku tidak lagi mendengar suara tawa Rafka atau rengekan Sheila. Semalam, setelah keributan di lobi, Sheila dibawa oleh pihak kepolisian setempat untuk dimintai keterangan terkait dugaan malpraktik pengasuhan anak, sementara Rafka berada dalam pengawasan tim medis. Aku mengemasi koperku dengan tenang. Setiap helai pakaian yang kupasukan, termasuk baju renang biru yang terkutuk itu, terasa seperti melepaskan beban yang menghimpit dadaku selama seminggu ini. Saat aku menarik koper keluar menuju pintu depan, Panji sudah berdiri di sana. Matanya merah, rambutnya berantakan, dan ia masih mengenakan pakaian yang sama dengan kemarin. Ia tampak hancur, namun aku tidak lagi merasakan getaran cinta yang dulu membuatku bertekuk lutut. "Rin, kamu mau kemana?" Suaranya parau, penuh keputusasaan. "Pulang, Mas. Jadwal penerbanganku 2 jam lagi," jawabku tanpa menghentikan langkah. Panji menghadang jalanku, memegang kedua bahuku dengan tangan yang gemetar. "Tolong, jangan sekarang. Mas butuh kamu. Sheila masih ditahan, Rafka masih syok. Mas tidak bisa mengurus ini semua sendirian. Mas janji, setelah ini kita akan perbaiki semuanya. Mas akan usir Sheila jauh-jauh dari hidup kita." Aku menatap matanya dalam-dalam. "Kamu mau mengusirnya sekarang setelah dia menghancurkan segalanya. Kemarin, saat aku memohon padamu untuk menjaga batas, kamu malah menyebutku egois. Kamu lebih memilih percaya pada aktingnya daripada kejujuranku." "Aku hilaf, Rin. Aku terjebak." "Bukan, Mas. Kamu tidak terjebak." Aku melepaskan tangannya dari bahuku dengan perlahan tapi tegas. "Kamu hanya tidak pernah benar-benar selesai dengan masa lalumu. Dan aku hanyalah orang baru yang kamu gunakan untuk mencoba menambah lubang di hatimu. Tapi lubang itu terlalu besar, Panji. Dan aku menolak untuk tenggelam bersamamu." "Apa kamu tidak mencintaiku lagi?" tanyanya dengan suara yang nyaris hilang. Aku tersenyum pedih. "Aku mencintai pria yang aku kira adalah kamu. Pria yang berjanji akan menjagaku. Tapi pria itu ternyata tidak ada di sini. Yang ada di depanku hanyalah seorang suami yang membiarkan istrinya dihina di depan umum dan mengakui penyesalannya pada mantan istrinya di tengah malam." Aku merogoh tas kecilku, mengeluarkan cincin pernikahan yang masih berkilau baru. Aku meletakkannya di telapak tangan Panji. "Bulan madu ini adalah pelajaran termahal dalam hidupku. Terima kasih sudah menunjukkan siapa kamu sebenarnya sebelum kita memiliki anak," ujarku. Aku berjalan melewati Panji, menuju taksi yang sudah menunggu di depan gerbang villa. Aku tidak menoleh lagi. Saat mobil bergerak meninggalkan resort mewah itu, aku melihat bayangan Panji di spion tengah. Ia berdiri sendirian, tampak kecil dan rapuh di tengah kemegahan yang ia rancang untuk menjebakku. Di dalam pesawat menuju Jakarta, aku menatap awan putih di luar jendela. Tidak ada air mata yang jatuh. Yang ada hanyalah rasa lega yang luar biasa. Aku datang ke Bali sebagai seorang istri yang penuh harap, dan aku pulang sebagai seorang wanita yang telah menemukan kembali harga dirinya. Pernikahan ini mungkin hanya bertahan seumur jagung, tapi kebebasanku akan bertahan selamanya. Aku akan mengurus berkas perceraian begitu mendarat. Panji bisa kembali ke masa lalunya yang rumit. Dan aku akan berjalan menuju masa depan yang cerah, tanpa bayang-bayang pria yang tidak tahu cara menghargai sebuah kesetiaan. Tamat. Oke, itu dia pembahasan kita hari ini. Gimana? Cukup bikin geleng-geleng kepala, kan? Saya harap kalian dapat sesuatu dari video ini, atau minimal bisa nemenin waktu luang kalian. Jangan lupa subscribe kalau kalian nggak mau ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya yang bakal saya bahas. Makasih udah mampir di channel ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.